Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana datang pertanyaan juga sama pertanyaan sejak kemarin yang mengatakan, ya Ustadz, kenapa masyarakat pada saat ini ramai sekali mengatakan Panji Gumilang orangnya sesat, sedangkan dia merupakan pimpinan pesantren Al-Zaitun. Kenapa orang mengatakan dia sesat, Ustadz? Apakah bisa Ustadz menjelaskan sejelas-jelasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan datang dari tidak pula disebut nama. Dia mengatakan, kenapa Panji Gumilang dikatakan masyarakat pada saat ini sesat, sedangkan dia merupakan pimpinan dari pesantren Az-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Ya, oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan jawab kenapa sampai orang berani mengatakan dia sesat. Baiklah, kalau begitu saya akan jawab dalam surat Ali Imran ayat 32. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha wa rasulahu fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Apa kata Allah? Taatlah kamu kepada Allah. Taat kepada Allah maksudnya mengikuti apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, dan taatlah kepada Rasul sebagaimana Rasul menjelaskan tentang Al-Quran itu. Kita harus taat. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kata Allah, kalau fa in tawallaw, kalau kamu berpaling. Berpaling itu artinya tidak mengikuti, maka sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang kafir. Jadi kenapa orang mengatakan dia sesat, Panji Gumilang pada saat ini? Kenapa Panji Gumilang itu tidak lagi istilahnya berpaling dari ajaran Allah dalam Al-Quran. Dia berpaling sebagaimana yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, dan berpaling dari ajaran yang yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi itu maksudnya. Tapi Rasulullah, umpamanya contohnya, Rasulullah tidak pernah memerintahkan perempuan umpamanya menjadi khotib Jumat. Perempuan tidak pernah jadi imam umpamanya. Tapi Panji Gumilang itu membolehkan itu semua. Berarti dia berpaling dari ajaran Allah. Maka oleh sebab itu masyarakat yang ramai ini mengatakan dia sesat dari jalan Allah. Tapi kita sebenarnya, saya tidak memihak pada Panji Gumilang ya. Kalaulah seandainya kita kelihatan dia sesat dari ajaran Allah, bina dia. Panggil dia, bina. Setidak-tidaknya kita bina dia selama 3 bulan. Ya, dibina dia, benar-benar dibina Panji Gumilang ya. Tak perlu lagi menyelesaikan itu lalu kita demo mengatakan demikian, tak. Panggil dia, dibina. Setidak-tidak 3 bulan kita bina, insya Allah dia akan kembali nanti ke jalan Allah. Itu perlu binaan itu. Ya, kalau mereka itu salah, jangan kita hanya berani menjelek-jelek dia, dibinalah. Saya katakan juga, atau MUI boleh membina dia, atau kebenar boleh bina dia, atau yang lain yang punya ilmu bawahnya tentang itu, bina. Ajakkanlah dia ke jalan yang diredoi oleh Allah. Ikutilah Allah, ya, ikutilah Rasul. Dan dalam ayat lain juga Allah juga memerintahkan dalam surah apa begitu juga ya. Allah katakan di dalam surat 6 ada itu. Di dalam surat 6 kalau kita lihat Allah jelaskan juga bagaimana yang harus kita tempuh. Jalan yang harus kita tempuh itu, kalau kita tidak mau menempuh jalan itu, maka kita berada dalam sesat yang nyata. Ayat dalam surat 6 ayat 153 yang bunyinya,
surat apa Al-An'am ya. Wa ana hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassakum la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, kata Allah. Ikutilah dia. Jangan kamu ikuti jalan yang lain. Nanti kamu menyimpang dari jalan Allah. Inilah nasihat Allah. Semoga kamu menjadi orang takwa. Jadi Panji Gumilang di Padang ini telah menyimpang dari ajaran yang tidak mau lagi mengikut jalan yang lurus yang diberi oleh Allah. Maka dia menyimpang. Maka orang mengatakan dia sesat. Hanya di sini kita bukan hanya saja mengatakan dia sesat. Tolonglah bagi pemuka agama ini, binalah dia, ya, supaya dia kembali ke jalan Allah. Itu yang paling penting. Kita sekarang ini harus tegur. Saudara kita salah, tegur, bimbing dia. Walau dia punya pendidikan, itu pendidikan yang lain itu yang dimilikiannya. Ya bukanlah seorang yang ahli di bidang keagamaan, ya. Kalaupun dia ada belajar tapi dia tidak ahli, tidak paham masalah agama ini. Walaupun dia seorang profesor sekalipun, mungkin barangkali dia masalah agama ini tak tahu. Saya jelas. Kadang-kadang dia menafsirkan masalah kemarin saya nampak jelas. Juga saya jelas dia mengatakan Israel. Dia mengatakan Israel itu inilah yang terjadi peperangan Palestina. Israel itu saya katakan nama daripada Nabi Yakub. Nama Nabi Yakub, ya nama lain dari Nabi Yakub Israel. Tapi yang sekarang ini bukan Israel, nama Bani Israel, anak cucu dari Israel. Nah itu ya. Hanya dia memang kurang paham juga. Tapi kalau bukan kita yang mau membina dia, siapa lagi? Kalau kita biarkan saja, berarti kita membiarkan dia dalam kesesatan yang nyata. Apakah kita semua tidak merasa kasihan dengan dia? Coba kita tanamkan rasa kasihan dengan dia. Jangan rasa kebencian. Kalau kita kasihan dengan dia, panggil dia baik-baik, bina dia, arah dia. Yang benar itu ini. Beri binaan khusus atau binaan terpadu. Itu yang paling penting bagi kita semua, ya. Kita tidak boleh jelek-jelek dia. Kalau merasa dia salah, binalah dia. Kasihan juga dengan dia. Apakah kita tak kasihan saudara kita sesat? Apakah kita tak merasa kasihan kalau saudara kita dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam? Tentu kita merasa kasihan. Kalau kita merasa kasihan, tolong bina dia. Dari saat ini tolong dibina Panji Gumilang itu supaya dia tidak sesat lagi. Mui juga saya harapkan tolong bina, entah 3 bulan selamanya dibina dia secara terpadu. Atau Kemenak juga bisa membina itu. Mudah-mudahan dengan ada binaan khusus ini, insya Allah Panji Gumilang ini akan kembali ke jalan yang benar. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari penanya kenapa dia sesat, saya jawab karena dia berpaling dari ajaran Allah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 32, ya. Atau untuk lebih jelaskan itu tolong buka dalam surah Al-An'am ayat 153. Insyaallah dengan ada video yang saya buat ini, mudah-mudahan Panji Gumilang sadar sesadar-sadarnya. Mari kita sama berdoa semoga dia tidak sesat lagi, supaya dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.